Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Apa yang terjadi? Tanya seorang gadis. Sepertinya kapten mengalami kecelakaan, kata anak laki-laki lain dengan kaget. Jika setidaknya satu anggota tim tetap hidup di platform kenaikan roh, mereka dapat menonton acara di layar. Layar hitam menandakan bahwa seluruh tim mereka telah dimusnahkan, dengan tidak ada satu anggota pun yang masih dalam platform kenaikan roh. Benar saja, ketika mereka memeriksa ruangan, kotak pemuda itu terbuka, bahkan dalam keadaan normalnya, tingginya hampir melewati 2 meter. Kapten, kau baik-baik saja? Rekan satu timnya yang peduli mengelilinginya. Perlahan dia membuka matanya lalu mengusap lehernya. Aku baik-baik saja. Salah satu gadis bertanya dengan bingung, Kapten, bagaimana kamu mati? Bukankah kalian sudah memusnahkan singa? Pemuda itu menunjukkan ekspresi bingung yang sama. Aku juga tidak yakin. Para master roh yang menyelamatkanku sangat kuat. Aku mati tepat saat salah satu dari mereka menyuruhku berhati-hati. Mungkin monster roh kuat lainnya muncul. Terserah. Setidaknya aku berhasil membalas dendam kalian dengan bantuan mereka. Itu adalah kesalahanku kali ini. Aku meremehkan kekuatan kawanan singa iblis yang berkobar dan aku telah membuat kita hancur. Sebagai permintaan maaf, aku akan mengajak kalian semua untuk makan malam. Di dalam platform kenaikan roh, setelah iblis api berkobar runtuh, energi roh yang kaya meresap ke udara. Kelas 0 duduk di tengah-tengah energi itu, menarik semuanya ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya udara yang dipenuhi dengan energi singa, tetapi juga berisi energi yang diperoleh dari penatua jiwa sebelumnya. Sejak para penatua jiwa telah mati satu persatu, energi roh mereka yang tidak terserap tetap ada dan menyatu dengan pemuda yang kokoh. Pada akhirnya, pemuda itu juga mati, melepaskan ledakan energi roh untuk panen kelas 0. Penghancuran kawanan singa benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Su Shoyan menunjuk dengan jijik. Kapten, kamu benar-benar terlalu jahat. Tang Wulin hanya terkekeh. Tapi kamu tahu aku menyukainya. Su Shoyan berseri-seri. Kebahagiaan terpampang di wajahnya saat dia bermandikan energi roh yang padat. Sekarang Su Shoyan berada di hambatan peringkat 29. Energi roh sangat penting baginya. Itu akan memungkinkannya untuk menyatu dengan roh yang lebih kuat begitu dia menerobos. Sheshe tertawa nakal. Ini adalah platform kenaikan roh, bukan dunia nyata. Kita tidak bisa menyanyiakan tiket masuk periode pemberontakan yang mahal ini. Dia tidak muncul selama pertempuran dengan singa iblis yang berkobar karena dia telah ditugaskan dengan misi penting. Mereka sudah akrab dengan platform kenaikan roh dan bagaimana sistem pemantauan di dunia luar bekerja. Sadar bahwa tim penatua jiwa memantau situasi, Tang Wulin telah membuat skema pengecut. Ini adalah kejadian umum di platform kenaikan roh dan terlebih lagi selama periode pemberontakan. Mencuri dari pencuri benar-benar indah. Pemuda yang kokoh tidak tahu bagaimana dia mati justru karena pedang Sheshe yang menghabisinya. Keuntungan terbesar dari keterampilan jiwa pedang naga bayangan. Pedang naga bayangan adalah tembus pandangnya. Setelah Sheshe meningkatkan kultivasinya, keterampilan itu semakin mematikan. Mempertimbangkan kultivasi pemuda yang kokoh, dia akan langsung menemukan Sheshe dalam kondisi normal. Telah kelelahan dan diambang kemenangan, bagaimanapun dia telah menurunkan kewaspadaan. Sheshe telah menyembunyikan dirinya, menunggu untuk menyerang pada saat seperti itu dan menuai energi roh dari seluruh tim pemuda dalam satu gerakan. Jika mereka tidak melakukan ini, maka sebagian besar energi roh singa akan pergi ke pemuda yang kokoh. Senyuman berseri muncul di bibir Tang Wulin. Kita sudah mendapatkan energi roh yang layak kita terima. Mari istirahat dan pulihkan sekarang. Semuanya, aroma singa iblis yang berkobar akan bertahan lebih lama dan kita bisa memanfaatkan untuk menyerap lebih banyak. Tujuan kita adalah tidak meninggalkan energi roh. Masing-masing dari mereka memiliki energi selama beberapa ratus tahun untuk diserap. Itu adalah panen yang bagus. Guye sudah lama duduk untuk memulihkan diri dan menyerap energi. Setelah pertempuran berakhir, dia adalah yang paling tenang dari semuanya. Tidak mempertanyakan rencana Tang Wulin atau menunjukkan kegembiraan,
Tang Wulin duduk di sampingnya tersenyum. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Karena dia telah menghabisi 2 singa iblis 1000 tahun yang tersisa, kepadatan energi roh yang berputar-putar di sekitar tubuhnya bahkan melebihi milik Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan membuat banyak kemajuan karena energi roh akan dibagi di antara 3 cincin. Kamu di sisi lain harus menjadi orang yang peduli tentang melampaui batasmu. Tang Wulin menjawab, aku tahu kalian akan menangani sisanya mulai sekarang, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Tang Wulin saat ini memiliki 2 cincin roh ungu yang berusia sekitar 4000 tahun. Sedangkan batasnya adalah 5000 tahun. Ini menyisakan lebih dari 1000 tahun energi untuk diisi. Batasnya belum menjadi masalah yang mendesak, dan rasa sakit yang dideritanya saat itu membuatnya lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa mereka pulih setelah setengah jam istirahat. Jadi mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka ke jantung hutan Stardo. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap energi roh yang tertinggal di tubuh mereka, tetapi sampai saat itu pancarannya terlihat. Mulai sekarang lawan mereka bukan lagi monster roh tapi juga master roh lainnya. Sheshe berkata pelan dari sisi Tang Wulin, Kapten, formasi penusuk perak birumu cukup mengagumkan. Meskipun tidak sekuat itu, efeknya yang memukau sangat bagus untuk mengendalikan kerumunan. Formasi penusuk perak biru adalah keterampilan jiwa kedua Tang Wulin dari Jin Yu. Ketika dia menyatu dengannya, meskipun yakin bahwa keinginannya tidak akan berpengaruh, dia telah memfokuskan seluruh dirinya untuk memanggil keterampilan jiwa pengendalian massal yang mengejutkan. Keinginannya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan formasi penusuk perak biru. Formasi penusuk perak biru terutama terfokus pada kendali dengan kekuatan serangan. Dan tentu saja sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu cukup mematikan, namun tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan musuh. Melalui getaran frekuensi tinggi di rumput biru perak, musuh yang terkena serangan itu akan membuat pikiran mereka menjadi bingung dan untuk sementara terpana. Pada saat itu Tang Wulin dapat meluncurkan formasi penusuk perak biru dalam jangkauan rumput biru perak dalam radius 15 meter. Meskipun kapasitas Meikat untuk mengendalikan sangat bagus, Tang Wulin harus memperhatikan setiap musuh yang dia lawan. Itu lebih cocok untuk sejumlah kecil lawan. Sementara formasi penusuk perak biru terbukti efektif melawan sekelompok besar. Selanjutnya, dia bisa melapisi efek dari 2 keterampilan. Wu Zhangkong telah bekerja dengannya dalam beberapa tahun terakhir, membantunya perlahan membentuk jalur kultivasinya. Jiwa bela diri Tang Wulin akan fokus pada kendali sementara. Kemampuan Raja Naga Emasnya akan menjadi metode serangan utama. Dia akan kekurangan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi Wu Zhangkong telah meyakinkannya bahwa jika dia mencapai puncak dengan tubuhnya, dia masih akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengingat hal ini, hal pertama yang ditukar Tang Wulin dengan poin kontribusi Sekte Tang adalah cara untuk meningkatkan kemampuan tempur tubuhnya. Tang Wulin tersenyum kecut pada kata-kata Sheshe. Kendali massal Shoyan bahkan lebih menakjubkan. Kekacauan cahaya bintang adalah keterampilan yang spektakuler karena mereka bertempur di bawah selimut malam. Tongkat es dari Su Shoyan telah terbangun dan dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa keduanya. Kekacauan cahaya bintang. Berbeda dengan Tang Wulin, dia unggul dalam pertarungan dan kendali jarak jauh, tetapi mirip dengannya, 2 keterampilan cahaya bintangnya kuat dalam mengendalikan musuh. Kekacauan cahaya bintang akan membuat lawan mereka berantakan, memaksa kelompok untuk menyerang satu sama lain atau berhenti begitu saja. Justru karena koordinasi dengan Tang Wulin dalam meluncurkan satu keterampilan kendali demi satu keterampilan kendali terhadap singa iblis yang berkobar, membuat mereka dalam kekacauan sepanjang waktu, sehingga mereka dapat menghancurkan lawan. Su Shoyan terkikik, dia selalu mengejarkan satu timnya, berharap bisa mengejar mereka dan hanya merasakan kepercayaan diri di malam hari. Keterampilan astrologi sangat melelahkan dan membatasi, tetapi sangat efektif dalam pertarungan tim. Pada saat ini, angin mendesis saat sosok merah tua tiba-tiba terbang keluar dari cabang pohon. Sosok itu adalah humanoid, tapi lengannya sangat panjang. Saat terbang di udara, targetnya menjadi jelas, itu mengarah ke Guye. Tampaknya di matanya wanita adalah sasaran empuk. Dalam sekejap, sulur biru melesat keluar dan mengikat tubuhnya, menghentikan serangannya yang cepat di udara dan menyeretnya ke bawah. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke langit.
Dua cincin roh muncul dari bawahnya dan cahaya putih memancar di tubuhnya. Kekuatan tak terlihat sepertinya menangkap binatang merah itu dengan ganas, menyeretnya ke arah Tang Wulin. Tapi dengan cepat, kesadarannya pulih meskipun kakinya terikat, lengannya bebas dan ia mengayunkan kepalanya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mendengus, tinjunya sendiri terbang untuk menemui penyerangnya. Dengan ledakan, sosok merah itu terpaksa terhuyung mundur selangkah sementara Tang Wulin tidak tergoyahkan. Tang Wulin meraih sebatang pohon anggur dan menariknya kembali ke arahnya. Membuat gerakan menarik dengan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul kembali dan mendorong lengan sosok itu hingga terpisah. Tang Wulin kemudian mengirimkan tendangan kuat ke perutnya dan tubuhnya membungkuk ke depan sebagai tanggapan, menempatkan kepalanya tepat di depannya. Tangan Tang Wulin melingkari kepalanya. Dia memutar kepala sosok merah itu 180 derajat penuh, mematahkan lehernya dalam prosesnya. Tubuh berototnya menegang sesaat sebelum runtuh seperti boneka kain. Bola energi roh terbang untuk bergabung dengan sisa energi yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ini adalah kera 100 tahun. Baru sekarang yang lain bisa mengidentifikasi binatang buas yang telah dibunuh oleh Tang Wulin. Hanya beberapa detik telah berlalu sejak kera buas melompat ke Tang Wulin yang mematahkan lehernya. Kera buas memiliki kekuatan luar biasa, melampaui sebagian besar rekan-rekannya di tingkat tahun yang sama. Sayangnya, musuhnya hari ini adalah Tang Wulin, monster yang memiliki kekuatan penuh. Kesimpulannya telah ditetapkan pada saat memutuskan untuk menyerang Tang Wulin. Tang Wulin juga cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan bangau dan menangkap naga yang juga melengkapi metode surga misterius. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya baru 20-an, penggunaan metode surga misterius jangka panjang telah menstabilkan kekuatan jiwanya yang kental, meningkatkan ledakannya jauh jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Setelah meningkatkan serta meninggalkan wilayah dari singa iblis yang berkobar, mereka bertemu begitu banyak monster yang seperti aliran tak berujung. Ini yang diharapkan dari platform kenaikan pemberontakan. Sekelompok serigala iblis angin telah menyerang mereka di jalan, tetapi dengan cermat ditangani oleh rumput biru perak Tang Wulin. Ya, dengan formasi penusuk milik Tang Wulin. Jenis monster ini biasanya mengandalkan jumlah mereka daripada kekuatan individu. Tang Wulin memilih untuk tidak mengejar mereka karena energi roh mereka terlalu sedikit untuk diganggu. Setelah mengusir serigala, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk beristirahat setiap 2 jam sebelum masuk lebih dalam ke dalam hutan. Mereka mulai mengakumulasikan lebih banyak energi roh saat mereka maju. Itu bahkan hingga mereka melebihi kemampuan mereka untuk menyerap semuanya. Langit menjadi cerah. Mereka hampir menyelesaikan hari pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Mereka telah bertahan lebih dari 10 jam sekarang, tapi ujian akhir mereka mengharuskan mereka lulus 24 jam penuh. Tentu saja mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk lulus ujian akhir. Semuanya ayo istirahat. Kelaparan bukanlah masalah di platform kenaikan roh karena mereka hanyalah proyeksi dari diri mereka yang sebenarnya. Setelahnya fajar tiba, Tang Wulin berkultivasi mata setan ungu. Diam-diam saja menatap kabut putih yang merayap di kejauhan. Dia telah mencoba menumbuhkan mata setan ungu di sini di masa lalu dan menemukan yang mengejutkan bahwa tidak hanya itu, mungkin itu juga jauh lebih efisien. Meskipun dia tidak yakin mengapa itu terjadi, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.